Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cinarita Nusantara. Kali ini saya akan memedar cerita sejarah tentang Pangeran Kunjung Putih. Tapi posisinya saya sekarang masih mencari ya guys di Gunung Jati. Dan tadi saya off dulu videonya soalnya masih posisi ada suara tahlilan. Yuk buat kisah selengkapnya kita cari dulu tempatnya Pangeran Kunjung Putih. Ini saya udah muter-muter Gunung Jati nih guys. Ini nggak tahu di posisinya ada di mana. Kita balik lagi aja. Posisi ada Gunung Jati nggak ada yang lewatin lokasi ini ya guys. Ini posisinya sepi. Terus di depan sana juga ada gua, nggak tahu gua apa namanya. Pembuangan sampah. Gua apa sumur nggak tahu. Coba dilihat di dalamnya. Ya guys, kayak gorong-gorong ya. Ya, kita cari terus sampai ketemu. Di sana banyak makam-makam Ki Gede ya guys. Semua Ki Gede yang ada di wilayah Cirebon ada semua. Cuman kita cari yang jarang dicari orang, yaitu patilasan Pangeran Kunjung Putih. Kayaknya ini deh guys pendoponya. Ada kelihatan nggak gentengnya bangunannya? Kayaknya ini kalau nggak salah. Saya lupa ingat. Ada jalan nggak di sini? Coba turun tangga di sini kayak barangkali ada. Assalamualaikum. Ya al-kubur al-fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulunya apa tempatnya terang ya guys, kok gelap ya? Padahal tempatnya indah loh, tertata. Jadi di sini tuh kayak ada taman. Di sini kayak ada taman. Kayak ada taman di sini, taman guys. Nih bisa kita lihat rumput-rumputannya. Jadi ini kayak taman. Dan dari sini kita bisa lihat pemandangan di bawah Gunung Jati, kampung-kampung penduduk sini. Nah ini patilasan Pangeran Kunjung Putih guys. Assalamualaikum. Ya sebelum cerita kita izin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bila hadrat Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baiti syai'ila Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian ya na'budu wa iyyaka nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sumail hadrati kambal Syai'ilahum al-fatihah. Alhamdulillah nasyhadu an la ilaha illallah malika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sedulur. Jadi kisah dari Pangeran Kunjung Putih adalah sesosok jin pendamping manusia yang menghuni Pulau Jawa, khususnya Pulau Jawa Barat yang sudah sangat lama. Kunjung Putih memiliki nama asli Jaya Dharma dan mendapat gelar Rahyang Kunjung Putih. Dahulu dirawat oleh kakaknya yang bernama Joyo Menggulung yang menjadi julukan Eyang Lawu, sang penguasa Gunung Lawu. Kemudian atas perintah ayahnya Kunjung Putih pergi ke Gunung Galunggung untuk menimba ilmu, dan di sana Kunjung Putih bergelar di sana Kunjung Putih belajar
ilmu bela diri dengan pamannya yang bernama Brajadharma, penguasa Gunung Galunggung. Tidak terasa waktu terus berlalu hingga Pangeran Gunjung Putih saatnya untuk menerima tugas dari gurunya untuk menjaga keamanan dan ketentraman kerajaan di Jawa Barat. Singkat cerita, Kunjung Putih menikah dengan anak Rahyang Aji Dharma, penguasa Gunung Tangkuban Perahu yang bernama Batari Ayudhya Raksa. Suatu hari, Kunjung Putih ditugaskan oleh Praja Dharma untuk menjaga anak Raja Linggawangi yang bernama Dewa Niskala, sedangkan istri dari Kunjung Putih ditugaskan Praja Dharma untuk mengawal Raja Linggawangi dan anak perempuannya bernama Dyah Ayu Pitaloka yang ingin pergi ke kerajaan Majapahit untuk menikah dengan Raja Majapahit yaitu Hayam Wuruk. Saat di tengah perjalanan menuju Majapahit, pasukan Raja Linggawangi dan anaknya diserang oleh pasukan Gajah Mada dan terjadilah peperangan. Akibat peperangan tersebut, Raja Linggawangi pun tewas dibunuh oleh pasukan Gajah Mada. Kemudian Dyah Ayu Pitaloka pun bunuh diri dengan cara menancapkan kerisnya di perutnya, dan jin pendampingnya mengawal mereka berdua pun tewas, termasuk istri dari Kunjung Putih karena diserang oleh pasukan jin Gajah Mada. Mendengar istrinya tewas terbunuh membuat Kunjung Putih sangat terpukul, lalu dia menyepi di air terjun Panjalu. Ketika Kunjung Putih berada di air terjun Panjalu, dia dihampiri oleh jin berwujud macan yang bernama Pangeran Lodaya. Pangeran Lodaya memberi pesan kepada Kunjung Putih. Isi pesan tersebut adalah, kamu ditugaskan untuk menjaga bangsa manusia. Ada 3 manusia lagi yang harus kamu jaga, yaitu adalah keturunan dari Raja Linggawangi yaitu Prabu Siliwangi dan keturunannya. Setelah menjadi pendamping Prabu Siliwangi untuk mengawal keamanan dan ketentraman di kerajaan Pajajaran, Pangeran Kunjung Putih selalu bersama menumpas kejahatan di tanah Sunda hingga Prabu Siliwangi menjadi raja yang dikenal arif dan bijaksana di tanah Jawa Barat. Dan setelah itu Pangeran Kunjung Putih mengikuti putra dari Prabu Siliwangi yaitu Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kucerbuan, dan beliau juga ditugaskan untuk menjaga keturunan dari ponakannya yaitu Sunan Gunung Jati, sehingga beliau ada di hamparan Gunung Sembung dan beliau menjaga di petilasan ini. Ya, konon ini adalah petilasan Mbah Kucerbuan yang dijaga juga oleh Pangeran Kunjung Putih. Wujud dari Pangeran Kunjung Putih yang dari sebangsa jin itu diciri dengan rambut yang panjang dan ada khas di depan rambutnya itu berwarna putih. Dan untuk kisah selengkapnya ada di deskripsi video ini ya teman-teman, di channel YouTube saya. Memang agak tegang sih bercerita di tempat gelap seperti ini, tapi ya untuk meneruskan sejarah para leluhur, ya jangankan gelap, hujan, badai, angin pun terjang. Jadi tidak ada YouTuber yang setangguh saya yang explore situs leluhur sendirian di tempat seperti ini. Dan untuk menambah wawasan sedulur juga bisa menambah pengetahuan dalam kearifan lokal leluhur kita di Nusantara. Oke, segini aja dulu cerita dari saya. Kalau cerita selengkapnya itu udah ngap-ngapan, soalnya tadi saya udah 1 jaman nyari, maksudnya tuh sambil duduk kan nunggu tahlilan di Gunung Sembung juga selesai, baru lanjut nyari lagi. Nanti cerita lengkapnya ada di deskripsi ya teman-teman. Semoga manfaat dari perjalanan saya malam ini, dan semoga malam ini menjadi malam yang berkah buat sedulur semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.